Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya Miss Erlinawati. Nah abang kakak, hari ini kita akan belajar matematika mengenai manfaat volume kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat volume kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari ini selalu kita temukan dalam kegiatan kita. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Nah, abang kakak tetap semangat belajar di rumah. Mari sama-sama kita membaca basmalah untuk memulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Volume dan kubus. Nah, pernahkah kamu melihat orang sedang unboxing kado? Nah, biasanya kalau kita sedang unboxing, itu biasanya kita membuka sebuah kotak. Unboxing, namanya aja unboxing. Mari membuka kotak-kotak. Nah, sekarang kita akan lihat. Volume itu adalah bagian dalam suatu bangun ruang. Jadi, dalam bangun ruang itu ada volume. Nah, contohnya dalam rumah kita. Apakah rumah kita itu termasuk bangun ruang? Tentu iya. Nah, apakah ada volumenya? Ada isinya. Ada kamar, kemudian ada tempat tidur, ada orang, dan ada yang lainnya. Nah, itu termasuk salah satu volume dalam bangun ruang. Sekarang kita akan melihat unsur-unsur dari kubus. Apa saja yang terdapat di dalam kubus? Yang pertama adalah sisi kubus. Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus, di mana kubus terdiri atas 6 sisi yang berbentuk persegi. Coba abang kakak perhatikan, ketika sebuah kubus dibuka, maka akan membentuk 6 sisi yang berbentuk persegi. Nah, coba perhatikan. Ini silahkan kamu perhatikan. Perhatikan ya. Nah, itu dia. Jadi sebuah kubus itu memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi, di mana masing-masing perseginya itu memiliki ukuran yang sama. Nah, yang kedua adalah rusuk kubus. Rusuk kubus ini merupakan ruas garis perpotongan dua sisi atau bidang kubus, di mana rusuk kubus akan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Nah, perhatikan tanda yang berubah. Nah, itu menunjukkan rusuk kubus, di mana dalam suatu kubus memiliki 12 rusuk kubus. Satu, kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi ada 12 rusuk kubus yang terdiri dari bangun ruang, yang terdapat dalam bangun ruang. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemudian titik sudut kubus. Nah, abang kakak, sebelum membentuk suatu kubus, ternyata ada titik yang harus kita bentuk agar memiliki ukuran dan panjang yang sama. Nah, coba kamu perhatikan, di mana titik kubus ini merupakan titik perpotongan dari dua garis atau lebih. Setiap kubus memiliki 8 titik sudut. 1, 2, 4 pada bagian bawah dan 4 titik sudut kubus pada bagian atas. Nah, jelas ya. Nah, itu dia titik sudut kubus. Sekarang kita akan melihat diagonal sisi atau bidang kubus. Diagonal sisi atau bidang kubus ini merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada satu bidang atau sisi. Nah, coba kamu lihat sebuah kubus yang sedang melakukan perputaran, di mana kubus memiliki 12 diagonal sisi atau bidang.
Oke, kita lanjut. Sekarang diagonal ruang kubus merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang, di mana kubus memiliki 4 diagonal ruang. Nah, perhatikan ya abang kakak. Setiap yang bergerak itu dia menunjukkan diagonal ruang. Tadi diagonal sisi atau bidang, sekarang diagonal ruang. Nah, bidang diagonal kubus itu merupakan bidang yang dibentuk dari dua garis diagonal sisi dan dua rusuk yang sejajar. Nah, di mana kubus memiliki 6 bidang diagonal. Perhatikan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang mari kita menentukan volume kubus. Tadi kita sudah melihat unsur-unsur yang terdapat di dalam suatu kubus. Sekarang kita akan menentukan volume kubus. Volume kubus dapat dihitung menggunakan rumus satuan, menggunakan kubus satuan atau menghitung langsung dengan mengukur panjang sisi kubus. Di mana rumus volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau V sama dengan S dikali S dikali S sama dengan S pangkat 3 atau S persegi. Mari kita lihat contoh soal. Gambar kubus di samping memiliki panjang sisi 3 cm. Berapakah volume kubus pada gambar di samping? Nah, abang kakak, suatu kubus yang ada di samping diketahui sisinya adalah 3 cm. Sekarang yang ditanya volumenya. Maka langsung kita masukkan rumus V sama dengan S dikali S dikali S. Maka sama dengan, dimana S-nya diketahui adalah 3 cm. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27 cm kubik. Sekarang mari kita melihat hubungan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, perkalian berulang dengan angka yang sama. Pangkat 3 itu maksudnya adalah perkalian berulang dengan angka yang sama. Contoh, pangkat 3, 2 pangkat 3 artinya sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Sedangkan akar pangkat 3 adalah hasil akar pangkat 3. Contohnya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 maka sama dengan 8, akar 8 dipangkatkan 3 sama dengan 2. Nah, untuk cara mudahnya abang kakak mencari hubungan pangkat 3 dan akar pangkat 3 ini, yang pertama sekali kamu harus mencari pangkat 3-nya dulu. Kalau pangkat 3-nya sudah kamu temukan, maka sangat mudah sekali untuk menghubungkannya menjadi akar pangkat 3. Nah, karena akar pangkat 3 hasilnya akan sama dari pangkat 3. Contoh, 1 pangkat 3 sampai 10 itu sudah ada di dalam tabel ini. Nah, thank you for watching my video. Terima kasih abang kakak sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Semoga abang kakak tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa tetap tutup aurat ketika keluar rumah, kemudian laksanakan sholat 5 waktu. Abang kakak selamat mengerjakan LKS yang akan Miss bagikan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.